Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini loh data pasien. Kenapa Mas Bruno? Kemarin bener nggak sih? Mas Bruno ngeliat Uti di rumah sakit dah. Kemarin? Iya bener nggak? Kok Mas Uti bukan Bruno? sih? Iya, kok Mas Bruno tahu ngapain di rumah sakit? Ya maksudnya lewat aja. Oh, iya kemarin tuh jadi Uti habis nganterin saudara Uti yang lagi cuci darah. Cuci darah? Iya. Maksudnya cuci pakai deterjen gitu? Ih, bukannya gitu Mas Bruno. Itu cuci darah karena ginjalnya bermasalah. Makanya mesti dicuci darah. Makanya Mas Bruno sering-sering banyakin minum air putih. Kalau air putih mah kembung, Uti. Iya, enggak. Kembung. Ya, Nah, ini yang dicari dari tadi. Boleh nggak pinjam sebentar? boleh dok. Ngomongin apaan nih? Ini kemarin aku habis nganterin saudara aku cuci darah dok. Mas Bruno ngeliat, kebetulan dia lewat. Oh, sakit ginjal saudaranya? Iya. Oh gitu, tahu nggak cuci darah? Pasti bilikannya kayak cuci mobil Iya, gitu tadi kan? katanya cuci pakai kayak deterjen gitu, emang Ya, baju. Gimana caranya? Emang baju digituin? Iya, Nggak Pak. bisa lah. Yang pasti kalau ginjalnya bermasalah itu darahnya yang harusnya dibersihin sama ginjal nggak dibersihin deh. Terpaksa mau nggak mau kita cari cara lain buat ngebersihin darah kita gitu. Tapi bukan di laundry. Ada caranya, itu dia makanya. Dicuci ya? Iya, dicuci judulnya. Tapi nggak Lucu seperti... ya, penyakit kok ditimbang per kilo. Iya nggak gitu dong, 7.500 biasanya ya. Biasanya. Uti, ini kenapa isinya begini? Pergi ke Cianjur sama si Gaga. Dipakai buat bikin pantun. Jangan dibaca juga dong. Oh, ternyata begitu. Pasiennya mah sepi sebenarnya, cuman banyaknya pantun ini. Nah, tapi ngomongin pasien, nama-nama pasien itu. Dibuka Nah, juga. bagian pasien dihitung, nggak lama naik kereta lewat Cikini lah. Itu Ya kan Allah, udah ya dicatat Tuhan. buat bikin pantun nanti terakhir dong. Jangan-jangan kalau misalnya jalan-jalan sama Pak Yogi, itu tuh pasien kita, jangan sama Pak Yogi itu sebenarnya. Cariin yang namanya pasien. Iya. gitu ya. Inspirasi dari Oh, namanya Udah, kita buka inspirasi. acara. Ya, Udah. Ini Boleh dibalikin aku lagi deh. Ayo. Oke dong. Oke, maaf nih lewat dulu. Silakan. Yes. Yuk kita buka dulu Kak. Halo Indonesia, selamat pagi, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal CAPD. Bunga CAPD. Oh kayak gitu ya? CAPD. CAPD. Apa itu Kak CAPD? Jadi kita ngomongin mengenai cuci darah yang caranya tuh ada beberapa macam cara. Iya. Nah, salah satunya yang namanya CAPD. Nah, gimana CAPD? Milih siapa yang boleh CAPD? Nanti kita bahas semuanya. Nah, itu Termasuk yang udah kirim pertanyaan lewat Instagram, nanti kita bahas ya satu persatu. Betul Tapi yang mau sekali. telepon langsung nggak bisa Nggak hari bisa. ini ya. Kita lewat Instagram aja dulu Karena Kak, udah hari cukup ini. banyak yang lewat Instagram. Tapi kalau ternyata masih pengen nanya juga, boleh langsung aja ke @halodokter.tvri. Nah, Iya. yang akan ditanya ada 2 orang narasumber. Siapa itu? Yang pertama ada Dr. Joni, spesialis penyakit dalam KGH. Berarti konsultan ginjal hipertensi ya? Yes, Dokter pas. internis yang jago soal ginjal. MKes MM, dokter penyakit dalam. Dan yang kedua ada Dr. Shofi Zahra. Seperti biasa nih, kita kalau ngomongin penyakit, kita pengen tahu makannya apa sih yang nggak Betul. boleh atau yang harus banyak dimakan. Makanya ada Dr. Shofi Zahra, MGizi, spesialis gizi klinik. Termasuk gitu. yang udah nanyain ke kita mengenai cairan ya. Cairan tuh hitungannya berapa, Iya. kemudian juga boleh nggak sih dihitung nggak sih kalau kita minum sup atau gimana, nanti dibahas semuanya ya pemirsa ya. Betul sekali. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi, kita bahas semua yang dari IG nanti ya. Iya, jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal cuci darah yang lebih keren, lebih modern gitu Iya, caranya. sebenarnya sih nggak asik karena penyakitnya Iya. pasti udah berat dong sama Benar, cuci darah. Tapi benar. nanti kita bahas siapa aja yang boleh pakai cara yang namanya CAPD ini ya. Yes. Dokternya udah kelihatan. Nah Yuk. ini dia Dokter Joni ya. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi Dokter Joni. Ini Dokter Joni nama panjangnya Joni Junius Papa bukan dok? Bukan. Bukan dong. Silakan, Nama Dok. orang. Emang Ini siapa? penyanyi. Siapa, Aku bukan pengemis cinta. Joni Iskandar dong itu mah. Iya. Silakan, silakan, Iya, Dok. mohon maaf Silakan, dok Dok. ya, emang suka begitu dok. Mas Bruno dok. Nggak nyangka ya dokter Dika dengerinnya Johnny Iskandar juga. Saya tadi Joni es Papa karena udah punya anak kecil gitu. Coba ya, Dok. Kita mau ngomongin CAPD ya, Dok ya. Iya. Tapi kita ngomongin sebelum ke sana, yang cuci darah jumlahnya katanya makin meningkat, betul nggak, Dok?
Betul, makin banyak. Sekarang di Indonesia kurang lebih 130.000. 130.000, wow. Yang nyumbang paling banyak yang kena hipertensi apa yang kena diabetes? Diabetes. Iya, 30% diabetes. Jadi memang yang karena penyakit ginjal akibat Karena diabetes. hipertensi 25%. Ya beda 5%, tapi dua-duanya enggak. Jadi dokter sebetulnya tuh udah ngumpulin dari yang hipertensi sama dari diabetes aja udah lebih daripada 50%. Iya. Berarti sisanya apa tuh dok biasanya? Sisanya biasanya karena batu ginjal, Oke. kalau enggak autoimun, lupus ya. Iya, iya, Oh iya. baik-baik. Oke. Kalau enggak obat-obatan. Nah dok, Atau pertanyaan mungkin pertama. ada yang nggak diketahui glomerulopati. Karena Oh apa? oke. Dok, pertama kali ini pertanyaan yang paling gampang yang banyak ditanyakan orang. Betul nggak sih dok orang sampai cuci darah itu gara-gara kurang minum gitu? Ada betulnya. Ada betulnya gimana cara? Menariknya gimana dok? Berarti ada salahnya dong, Dok? Ada, salah dua, salah dua. Ada betulnya. Jadi memang kadang-kadang kita itu kan kebutuhan air sehari itu kurang lebih kan 30 cc per kilo ya. Iya. Per kilogram berat badan. badan. Tapi yang berat badan ideal kan dok? Ya. Misalkan gini, orang Jadi kalau kita misalnya 60 kilo ya 1.800, 2.000 gitu kan. nih pemirsa kenapa nih biasanya jadi pertanyaan panjang lebar karena gini. Berat badan saya 90 misalkan. 90 padahal dia harus normalnya gitu ya. Dia di angka Idealnya. 70, idealnya 75 70. misalnya. Ya, 75 misalkan. Hitungannya dia 90 kali 30 apa 75 kali 30? Saya kira kan ada range nggak perlu pasti itu. Jadi 30 sampai 40 misalnya, kalau 30 kali 75 gitu ya. 75 kan 2.250. Iya, iya. Kalau 30 kali 90 2.700. 2.700. Jadi range itu masih boleh. Masih oke. Pokoknya ambilnya tetap di situ. Minimal di 30 dikaliin yang idealnya dia. Oke dok, ngomongin soal cuci darah kan tadi udah banyak banget pasiennya. Tapi Iya. kan kebanyakan mungkin masih pakai yang konvensional ya dok ya? Yang masih biasa yang harus di... Bukan konvensional, pakai mesin maksudnya. Oh iya, mesin pakai ya, mesin pakai maksudnya. mesin. Nah, pakai Tapi kan mesin. sekarang katanya ada yang Jadi canggih datang nih. ke rumah sakit. Iya. Kalau ini bisa dikerjakan sendiri. Kalau CAPD itu istilahnya cuci perut atau cuci air kan. Jadi tidak bermain darah. Oh gitu ya? Tidak Oh. bermain dengan darah. Nah, Iya. tambah pusing kan Iya, pemirsa ya. Yuk, makin kita bingung lihat nih. materinya ya Coba. supaya pelan-pelannya jadi bisa masuk dok ceritanya. Iya. Dan pasti pertanyaan yang paling penting adalah siapa aja yang gagal ginjal gitu ya dok ya, yang mesti cuci darah, yang bisa pakai CAPD. Ada nggak syarat tertentu gitu dok? Silakan dok. Jadi CAPD itu kan satu metode di mana kita bisa mengeluarkan racun. Dari darah Dalam gitu hal ya. ini diwakili oleh ureum kreatinin. Sebetulnya racun itu kan banyak. Sama yang utama kita fokusnya air. Karena Air. kita ginjalnya kurang baik, jadi kencingnya jadi berkurang. Sementara kita tetap butuh makan minum untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kadang-kadang kan orang yang ginjalnya kurang baik, bengkak dia. Salah Oke. satu gejalanya. Iya. Karena apa? Karena yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Iya, iya. Tentunya ini kalau dia datang ke rumah sakit, menjalani cuci darah, itu kan racun dibuang, air dibuang. Oke, dok mohon maaf dipotong sedikit. Tadi kan dokter bilang bahwa yang namanya cuci darah itu untuk membuang racun. Nah mungkin pemirsa juga masih bertanya-tanya nih, racun apa dok itu? Apakah racunnya racun tikus atau gimana maksudnya? Racun dari mana Racun gitu dari dok? mana Jadi- kok ada racun gitu? Semua proses di dalam tubuh kita, di sel, itu ada metabolisme. Metabolisme di tubuh kita itu ada sisa, ya kan? Ada sisa. Nah ini sisa ini harus dibuang. Harus dibuang. Biasanya kita buang lewat ginjal. Karena kalau numpuk maka akan Jadi bergejala. ada kerusakan. Misalnya ya? mual, jadi orangnya jadi gangguan konsentrasi, gatal-gatal gitu. Tapi bisa fatal nggak dok? Kalau terlalu tinggi zat sisa tadi? Bisa. Bisa Ada yang fatal ya? disebut dengan encephalopati uremicum kan, gara-gara ureumnya terlalu tinggi jadi mengganggu Kesadaran juga bisa kesadaran, kemudian menurun iya. ya. Jadi pada dasarnya si racun ini adalah hasil dari Metabolisme metabolisme kita tubuh. sendiri. Kalau Iya. tiap makan juga ada metabolismenya dengan Pasti, sendirinya. selama orang itu hidup pasti ada sisa. Oke. Oke, dok. Berarti kan ya dok ya kita mulai dari CAPD-nya. Silakan dok, silakan, kalau mau Dok. dimulai materinya. Jadi CAPD itu satu metode untuk mengeluarkan racun dan air. Itu dengan menggunakan satu cairan yang dimasukkan ke dalam rongga.
Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada rongga di dalam perut. Nah, di dalam perut itu ada selaput yang namanya peritoneal. Iya. Baik. Selaput Jadi, membran perut ya, membran, Pak, ya? membran peritoneal. Nah, membran ini yang membatasi darah kita dengan cairan. Sehingga kalau di dalam darah kita itu racunnya tinggi, misalnya ureum kreatinnya tinggi, dia akan melewati membran, kemudian berpindah ke cairannya itu. Itu caranya seperti itu. Jadi namanya difusi. Iya, iya. Nembus Dari lah, konsentrasi nembus ya. tinggi ke konsentrasi yang rendah. Pindah lah udah pasti kan, Pindah, harus ngerti ya. iya. Ini Itu- zaman SMA lah ceritanya ya, Iya, dia pindah itu gitu. pindah. Nah kemudian, Nah, kalau air itu nanti kita masukkan cairannya ke dalam perut itu yang mengandung gula. Oke, supaya dia nyerap gitu ya, Dok? Iya, jadi kalau gulanya tinggi, dia akan menarik air. Iya, iya. Menarik air dari darah menuju ke cairan itu. Oke. terus dikeluarkan lagi tapi. Iya, nanti setelah ini proses ini terjadi 4 sampai 6 jam misalnya untuk yang konsentrasi 1,5% kadar gulanya, Iya. itu nanti kita ganti lagi. Karena nanti akan mencapai keseimbangan dia. Konsentrasinya iya, kan. iya. Oh, Udah jenuh gitu namanya. Jadi, Iya. jadi ceritanya adalah sebetulnya yang tinggi racunnya kan di darah. Di darah. Iya, kemudian di Kita dalam masukkan ke dalam rongga perut rongga ini kan, perut, cairan yang tidak mengandung racun kan. ya tidak ada ureum kreatinnya. Jadi Ya, kan jadi mau tidak mau yang konsentrasinya tinggi beda. Pindah dia ke situ. Pindah. Nah, Tetapi terus- dia akan menjadi seimbang nanti. Jadi, yang di dalam perut itu akan dikeluarkan lagi nggak, Dok? Cairannya? Diganti. Oh, akan diganti. Iya, Berarti makanya ada yang dia masuk, ada yang disebut dengan keluar. continuous. Oh. Terus menerus. Tapi Dok, selama proses itu orangnya harus duduk doang kah atau boleh beraktivitas? CAPD ini kan memakai kateter, memakai selang kan. Iya. Nah, selang itu ada buka tutupnya. Oh, ada Jadi, klepnya. iya, jadi kayak keran lah. Nanti kalau mau kita keluarkan yang dari dalam perut, jadi ada satu sistem, satu kantong itu, dia isinya 2, yang satu yang kosong, yang satu yang isi yang masih bersih. Jadi bentuknya itu dia nyambung. Oh, Jadi jadi habis masuk keluar ke kantong sebelahnya. kantong yang kosong. Yang di dalam perut keluarin dulu ke kantong yang kosong. Kosong, Iya. oh baru diisi Nanti lagi. setelah itu diisi Diisi. lagi yang baru. Nah, ini dikerjakan sendiri di Sendiri. rumah. Oleh karena itu dia ambulatori sebetulnya. Sendiri. Ini diajarkan dulu Mandiri. nggak sih, Dok? Diajarkan dulu Di pasti training. kan? Nah, ini ya, Di Dok ya. training. Ini kita ganti cairannya sehari 4 kali. Ulang-ulang, Dok. Satu hari kita 4 4 kali. Iya. Jadi proses ini kita kerjakan 4 kali. Satu Iya, kali pagi. proses berapa lama? Kurang lebih 25 menit. Oh, cepat. cepat. Ya, jadi ngeluarin 2 liter gitu kan, 1,5 sampai 2 liter. Itu kurang lebih 15 menit lah. Berarti artinya Dok, dia sepanjang hari kemana-mana bawa selang dong dalam perutnya? Enggak, Bukan selang, cuma cuma klep aja. kateter aja. Nah, kateter kecil iya, aja. maksudnya kateter Ya, itu. jadi keluar dari tubuhnya cuma segini. Oh. Kurang lebih 15 sampai 20 Nah, itu bisa senti. kita misalkan dia kerja gitu ya, Dok ya. Bisa Iya. dilipat gitu aja, Dok. Iya. Bisa, ada ininya, ada beltnya. Sabuknya ya. Baik. Ya, Nah, sampai jadi situ dulu ya, Dok ya. dimasukin ke dalam situ. Nah, Wow, kita, seru kita ya. simpen kita simpan dulu. Jadi pemirsa, kita akan tanyakan lebih jauh siapa orang-orang yang boleh kemudian pakai CAPD. Yes. Ada nggak batasan usia misalkan atau barangkali gagal ginjalnya yang derajat yang mana sih sebetulnya ya? Oke, nanti ya pemirsa ya. Yes, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai metode cuci darah yang namanya CAPD yang bisa dikerjakan sendiri di Iya. rumah katanya ya. Nanti kita bahas lebih jauh di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi pertanyaan saya ya, Dokter Joni, gimana caranya ini si CAPD ini buat siapa aja sebetulnya? Ya. Ada nggak batasan umur? Karena ngerjain sendiri loh sebetulnya. Betul. Jadi memang sebetulnya CAPD ini bisa untuk semua orang. Nggak ada batasan umur. Nggak ada batasan umur selama dia bisa mengerjakan sendiri atau dibantu. Ah, itu dia. Berarti kan orang tua Ada atau caregiver-nya. anak juga boleh yang ngebantuin ya. Boleh, ada suster atau orang tua atau anak gitu yang bisa Jadi susternya juga nggak khusus perawat gitu, nggak perlu. Nggak perlu.
Selama dia Karena bisa sebetulnya mengerjakan. anggota keluarga juga boleh. Simpel berarti dok ya, untuk kerjanya nggak Simpel. ribet ya? Dok, orangnya masih bisa kerja, Nah aktivitas itu itu bisa? maksudnya. Bisa. Atau olahraga mungkin Jadi dok? justru kelebihan daripada CAPD itu dia tidak tergantung ke Rumah sakit. harus ke rumah sakit kan. Oke. Jadi dia bisa lakukan di mana saja, mau di kantor bisa, mau di kampus bisa. Ini banyak nggak dok yang CAPD ini dok? Metode ini dipakai? Sayangnya saat ini masih sekitar 2%. Kenapa dok? Apa yang Mungkin maksudnya rintangannya inilah apa nih sebetulnya? pentingnya kita ada acara ini. Oh ya ampun, ini adalah satu pilihan yang belum dipilih banyak orang. Iya. Ketakutannya orang apa sih dok? Kenapa Itu nggak dia. pilih ini? Mungkin orang banyak ditakut-takuti seperti tadi, harus kemana-mana bawa selang. Itu, gitu kan. bayangannya. Nah, jadi belum terbayang kalau orang cuci darah kan udah banyak di setiap tempat. Iya. Jadi orang sudah terbayang gitu, cuci darah itu seperti apa, tinggal tidur saja, terus tusuk, terus kemudian selesai beres gitu kan. Tapi kalau cuci perut kan dia sepertinya ribet gitu. Bayangannya ribet gitu dok. Bayangannya, terus nanti takut bawa selang kemana-mana. Nah itu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih dok, misalnya ini Iya. lebih murah apa enggak, gitu kan ya dok ya? Jadi pertanyaannya lebih banyak ya dok BPJS ya. apa enggak itu juga. BPJS mah kan cuma sedikit sebetulnya itu ya kan air gula. Punya air gula mesti berapa banyak nih. Saya kebayang misalnya orang mau jalan-jalan misalkan ya dok ya ke Bandung Iya. deh dok ya gitu. Dia bisa ngerjain sendiri di mobil kan dok sebetulnya kan dok? Bisa, asal AC-nya dimatiin. Kenapa dok? Kenapa AC? Kalau Hubungannya sama memang AC? ini, atau kalau mau perjalanan biasanya kalau saya suruh kosongin aja. Kosongin Tidak perlu diisi. Oh nggak usah diisi? Tidak perlu. Berapa Nanti kalau lama, udah Dok? sampai tujuan, Baru isi. misalnya orang mau umroh seperti ada kemarin mau umroh dari sini. Saya bilang kosongin saja. Enggak dok, tapi tadi efek dari kayak AC mobil atau duduk lama di perjalanan Karena seperti apa? kalau ada udara berterbangan misalnya, karena kalau pas pergantian cairan kan harus menjaga kebersihan. Oh. Itu yang utama, bukan harus steril. Ya ini yang sering salah juga. Nggak Karena usah orang steril. pikir harus steril gitu. Jadi harus ruangan khusus, harus steril, tidak Padahal perlu sebetulnya. enggak gitu. Meja seperti ini aja bisa, yang penting dilap dulu, cuci tangan dulu seperti yang kita ajarkan. Terus kemudian AC dimatikan, jendela ditutup dulu supaya nggak ada angin. Karena kalau ada angin dia berterbangan kan debunya. Oh iya, takutnya Nah, nggak- termasuk AC juga. Cuman ceritanya adalah minta kebersihan aja gitu sebetulnya, Iya. nggak minta steril. Jaga kebersihan. Jadi kalau dengan COVID ini kan kita sudah terbiasa. Iya, hidup Betul. bersih. Cuci tangan, Iya, seperti iya, tadi jalan kan ya. harus ada kan cuci tangan itu cuci tangan basah, cuci tangan kering pakai Hand sanitizer. Sanitizer antis ya. atau hand sanitizer itu bisa. Hmm. Jadi itu dua hal itu dilakukan, cuci tangan basah dulu, terus kemudian pakai Oke. cuci tangan kering. Hari ini kita akan buka terus ya supaya kemudian pemirsa di rumah mengerti bahwa ini adalah pilihan yang Pilihan. ternyata nggak ribet yang Enggak, seperti nggak kita seribet pikirkan itu. gitu Iya. ya. Oke. Dan keuntungannya banyak juga. Apa dok keuntungannya dok? Kita langsung Ada ke lagi nggak materi dok lagi ya? dok. Materinya mungkin dok. dok, silakan dok. Mm-mm. Yang biar lebih jelas, silakan bisa di swipe. Ini kan udah 4 pagi, kali ya. siang, sore, Jadi malam ya dok ya. sebelum tidur, bangun tidur, siang sama sore, 4 Oke. kali. Ini Caranya ya, dikeluarkan dulu, kemudian masukin yang baru, didiamkan di dalam perut. Cuma begini saja prosesnya. Oke. Jadi Nah, ini ini bisa tadi di ya. mana saja, ya Iya. kan? Bisa di rumah, bisa di tempat kerja, dalam perjalanan, bisa sebetulnya. Yang penting tidak ada angin dan tidak ada. AC dimatikan tapi nggak buka kaca. Lumayan juga ya dok ya. Tapi kan 15 Ya. menit lah. Tapi nggak cuma, apa-apa. ya. Iya nggak terlalu lama. 25 Dok, menit ya. lah. ya. Oke dok. Terus dok gini dok. Ini kemudian bisa menggantikan yang pakai mesin. Iya. Sama Karena kan bagusnya dok. prosesnya sama. Ya. Tapi maksudnya keefektifannya dok Iya. sama kan? Sama baik. Sama baik? Sama baiknya. Cuma memang kalau pakai mesin kita bisa atur kecepatan mesinnya, kemudian berapa yang mau kita tarik dari tubuh, Iya. berapa liter sehari. Kalau ini lebih Alamiah aja gitu ya? Lebih ke nantinya gimana orang itu bisa menguasai dirinya. Maksudnya gimana dok? Ya. Menguasai. Jadi misalnya kalau dia misalnya kencingnya sudah sedikit, ya kan, itu akan menjadi problem kalau misalnya dia minumnya terlalu banyak Oh. dan tarikan airnya sedikit, karena membran itu ada bermacam-macam. Ada yang bisa narik air banyak, ada yang bisa narik air dikit.
Oke. Dan kita tidak bisa tahu kalau tidak kita pakai. Oh. Mesti Kita dicoba tidak dulu. coba dulu, Iya. ya. Kalau dia narik airnya banyak, kemudian kencingnya masih banyak, dia bebas minum sehari 2 liter juga boleh. Oke. Oh, jadi ini Jadi bebas makan, bebas ini minum. berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit juga dan Ya, membrannya. sama tipe membrannya. Jadi tiap orang bisa beda-beda membrannya. Bisa beda-beda. Berarti variasi Ya, individu gitu. kalau yang cocok banget, dia bisa bagus gitu. Dok, maaf dok, kan kalau yang cuci darah yang pakai mesin, Ya. kan suka akan makin lama makin sering. Nah, kalau ini kan dipatok ya. udah 4 kali ya dok ya. Betul. Dia akan makin sering nggak? Enggak. Tetap aja Maksimal cukup 4 kali aja Iya. sehari Cuma ya. cairannya itu ada beda-beda. Oh. Konsentrasinya, pekataannya. konsentrasi gulanya. Iya. Ada yang 1,5%, ada yang 2,5%, ada yang 4,25%. Oh, oke. Oke. Ada juga yang bukan gula untuk menarik ininya, untuk menarik Racunnya itu tadi. airnya. Itu pakai icoodextrin. Oke. Itu 7,5%. Dok, kalau tadi Jadi kan kalau masalah dia punya masalah dengan tarikan air, misalnya karena dia agak bengkak, ya. itu bisa pakai yang konsentrasi yang Lebih lebih tinggi. tinggi. Iya. Jadi kita Tinggi. bisa atur-atur Iya. itu. Oh, sebenarnya sih enggak Lebih serumit lebih ya. fleksibel. Dok, tapi kalau kemudian nih dok ya, memang terjadi misalkan kan dokter katakan, oke dia tarik nih gitu ya. Berarti kalau dia narik air lebih banyak nggak yang keluar? Kan dokter kan keluarin dulu, masukin Iya. lagi. Misalkan Iya. gini, saya masukin Jadi 1 liter. misalnya masukin 1,7 Liter. liter, Heeh. 1.700 kan. Iya. Kan standar antara 1.500 sampai 2.000 lah. Itu gimana besar kecilnya orangnya. Nah, misalnya masukin 1.700 cc. Iya. Nanti keluar 2.000. Berarti kan narik 300. Narik air. Oh, baik, baik, baik. Sekali. Kalau 4 kali kan berarti Lumayan. 1.200. Nah, iya, ada 1.200 yang keluar gitu ya. 1.200. Artinya dia bisa minum seribuan gitu 200 kan. cc. Oh, baik ya dok. Ini Oke. saya sekalian, saya coba dikit ya dok Tapi ya. juga tadi dok, penasaran juga sebelum ke slide ini, tadi kan dokter bilang bahwa memasukkan 1.700 cc Betul. ke dalam perut. Itu apa nggak kembung dok pasiennya? Maksudnya apakah ada rasa kayak begah? Kan dikeluarin dulu. Pada kan untuk waktu masuk lagi. kita training, pada waktu kita latih, itu kan latihan kurang lebih 3 hari lah. Latihan itu gimana cara masukin, gimana cara ngeluarin, gimana cara merawat, gimana cara cuci tangan, pakai masker. Terus setelah itu kita masukkan, biasanya kita supaya nggak kembung atau nggak Kita coba rasa dulu. tidak nyaman itu, kita berikan bertahap. Oh pelan-pelan. Jadi misalnya 3 hari, kalau saya biasanya 3 hari 500 cc dulu. Oh. Nah, Jadi nanti terbiasa setelah gitu itu ya. nanti 3 hari 1.000. Nah, ada yang Nanti tanya setelah gini itu, dok. 3 Sebetulnya hari 1.500. normalnya tuh di rongga kita tuh, rongga perut kita ada airnya nggak sih dok? Harus Ada. sih. Ada kan dok? Ada. Nah Untuk jumlahnya berapa tuh? pelumpas, untuk ini, untuk supaya mencegah gesekan gitu kan. Tapi sedikit Itu berarti dok? iya 50 sampai 100 cc. Nah ini dikasih sampai 1.700 gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya kalau 1.700, 1.800 asal bertahap, biasanya keluhan itu tidak ada. Minimal ya oke. Nah, Iya, dok, karena kan orang hamil aja bisa. Iya Oh juga. iya, bener. makanya. Kalau yang kemudian begitu kita pakai yang ini dok, perut kita jadi akan lebih besar dibanding orang-orang lain. Nampak seperti lebih besar. Oh, jangan-jangan ya. Sedikit. Si Mas Saya tahu mau kemana pasti jangan-jangan ngarahnya ke Mas situ. Bruno, cairannya banyak. Tapi berarti Iya. pada dasarnya cairan cuma 50-100 cc. Iya, Sekarang kita awalnya. kasih 1.700 cc gitu ya. 1.700. Tapi nggak masalah gitu ya. Nggak Cuman masalah. ukuran baju aja berubah ya dok ya dengan sendirinya. Iya pasti. Enggak juga. Oh nggak sampai segitunya? Enggak sampai. Atau ada nggak dok? Biasanya lingkar pinggangnya atau lingkar perutnya Akan naik jadi berapa? Pasti, berapa pasti senti bertambah paling 5 cm. Oh, iya. nggak sengaja gimana-gimana Ya, amat. nggak parah-parah Nggak amat parah-parah sih. amat, oke. Nggak sih. Dok, Nggak ini akan pertimbangannya dok. Gimana dok cara ngitungnya dok ini pertimbangan ini dok? Ya, jadi memang kita pada waktu kita evaluasi pasien bahwa ini harus dibantu karena ginjalnya fungsinya kurang baik, maka kita harus bantu dari luar. Kan kalau orang udah penyakit ginjal kronik itu sudah ada beberapa tahap Iya, sebetulnya. betul. Kan ada stadium 1 sampai 5. Iya, Kalau sudah 5 itu berarti dia sudah dialisis. penyakit ginjal kronik yang tahap akhir. Tahap akhir, end stage ya. Nah, kalau tahap akhir tinggal kita lihat ada gejala apa enggak. Kalau dia tahap akhir tanpa gejala bisa aja konservatif.
Oh, masih gitu ya, Dok Ya, ya? boleh ya? artinya tidak perlu Cuci cepat-cepat darah. harus cuci dibantu. Tapi kalau tahap 5 dengan gejala seperti tadi gejala-gejalanya ada bengkak, ada mual, gitu. Iya. Itu harus dibantu untuk mengeluarkan racun dan mengeluarkan air. Itu ngeluarin racun dengan ngeluarin air itu disebut dengan dialisis. Iya. Ya. Ya, kalau pakai mesin namanya hemodialisis karena dia bermain darah. Kalau pakai perut itu namanya peritoneal dialisis. Nah, CAPD ini. CAPD. Peritoneal dialisis sendiri ada dua sebetulnya. Ada yang CAPD yang mandiri, yang manual. Iya. Ada yang pakai APD namanya, automated, pakai mesin. Pakai mesin juga. Jadi dia pada waktu tidur aja. Tapi berarti sepanjang hari nggak ada proses Nggak Nggak ada, ada. nggak perlu. Cuma Jadi malam pada aja. waktu tidur, sambung ke mesin yang ngeluarin masukin tiap 2 jam. Kok seru amat ya, Dok, kayaknya? Ya, nanti setelah itu bangun tidur, tinggal lepas lagi dia Oh, aktivitas tapi biasa. ini mesinnya mahal ya, Dok? Betul, dan tidak di cover oleh BPJS untuk di di Indonesia. Indonesia? Tapi udah ada dok alatnya di Indonesia. Alatnya ada, tapi kita harus beli alatnya ini di luar. Shipping gitu. Dok, kalau CAPD ini di cover sama BPJS? Di Kan cover. ada air gulanya, ada Pasangnya selangnya. di cover, terus kemudian cairannya juga di cover. Oh iya dok, itu untuk kateter yang dipasang itu, apakah dia memang harus diganti berkala atau Enggak, sekali? yang diganti itu adalah namanya transfer set. Jadi habis kateter itu ada sambungannya, yang ada klepnya. Ya, yang ada klepnya. Kalau itu sendiri nempel aja udah terus gitu. Kalau yang kateter itu seumur hidup. Seumur umur, oke. Ya. Oke, kebayang ya pemirsa. Itu jadi saya di perut saya ada selang yang terus-terusan terbuka. Itu pertanyaan Nah, semua itu orang pasti. gitu. Tidak terbuka. Oh, tidak tertutup. terbuka. Oh, iya, Jangan iya. sabar dong, sabar dong. Iya. Kalau tidak terbuka terus jadi gimana? Ditutupnya sama apa? Nanti kita tanyakan lebih jauh pemirsa ya. Yes, pasti tetap di Hal Dokter karena saat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu asik. Dan masih ngomongin soal CAPD, cuci Betul. darah yang kayaknya keren gitu ya kelihatannya ya. Sambil takut-takut juga ya ada selang Nah, nempel itu di dia. perut katanya, tapi nggak ketutup, nggak terbuka kok, tertutup. Tertutupnya pakai apa, Dok? Kan tuh selang. Kan selang namanya selang kan ada lubang ya dok? Itu kan disambung. Disambung, terus kemudian ada namanya transfer set namanya. Transfer set itu ada yang untuk buka tutupnya itu. Oh, jadi Dok maaf, ada fotonya nggak dok? Kebetulan nggak ada. nggak di ada sini. ya, Dok ya. Oke. Baik, Dok. Terus Itu kemudian bisa buka tutup di situ. Jadi kalau mau ngeluarin kita buka kan, atau mau masukin juga kita buka. Nanti selesai kita tutup. oh jadi itu jadi nempel itu bukan cuma selang plus transfer setnya nempel, Pak. Iya, segini, kurang lebih 15 cm. Oke, tapi dok kan yang Itu bisa namanya... dilipat-lipat ya, Dok ya? Bisa. Tuh, jadi Iya, nggak- elastis. Nah, tapi gini Jadi maksudnya bukan dilipat tapi dimasukkan ke dalam belt. beltnya. biasanya. Tapi dok gini, namanya orang kan kadang-kadang suka ya jorok lah, kadang-kadang lupa gitu dok, cuci tangan apa segala macem. Nggak Nah, boleh. Kalau sampai kejadian dok, karena infeksi, berarti dibongkar apa gimana? Kalau infeksi kita masukkan antibiotik ke dalam perut biasanya. Oh, Dan biasanya itu mudah diatasi. Ah, maaf, Dok. Oke. Sering nggak kejadian? iya. Kalau kita melakukannya dengan benar dan ada dua hal yang harus kita perhatikan betul dan itu sangat simpel, yaitu pakai masker dan cuci tangan yang baik. Iya. Itu jarang. Jarang kejadian. Jarang aja. Sekarang sih semua juga cuci tangan sama pakai Iya masker ya, sih, Dok. ya, Ya, 3M ini kayaknya. udah hafal banget kan. Iya. Baik, Dok, sambil kita ngomongin mengenai makanannya, minumannya karena Dokter Gizi udah datang tuh, Dok. Ada Dokter Silakan. Syaufi Zahra. Silakan, Dokter Selamat Syaufi. pagi Dokter Syaufi. Panggilan Dokter Syaufi atau Dokter Zahra? Sofi. Dokter Syaufi, Syaufi. Silakan dok. Makasih dok ya. Ya. Sebetulnya saya masih penasaran sama materinya Dokter Joni. Boleh nggak kasih materi lagi sebelum ke Dokter Syaufi ya? Iya, nah ini ya Dok ya. Ini yang tadi udah kita sebutkan ya Dok. Ya, jadi Oh ini nah, ada ini. checklistnya juga nih, apa nih Dok questionnaire? Jadi kalau biasanya kalau pasiennya masih muda, masih mobilitasnya baik, kemudian dia masih harus sekolah atau masih kerja gitu, itu ini lebih baik. Karena kan dia tidak perlu Ke rumah sakit, libur dari kerja, tidak perlu libur dari sekolah. Artinya dia di sekolah bisa dikerjain, di tempat kerja juga bisa dikerjain. di sekolah setengah mati kali Dok kalau di sekolah, kebayang saya.
Ya, Cari kalau tempat tidak, UKS. UKS Ya. bisa. ya. Jadi dan itu pun kan cuma 1 kali saja. Sebelum Iya. berangkat diganti dari rumah, kemudian di sekolah diganti 1 kali, atau di tempat kerja 1 kali. Ada nggak dok pasien dokter Ada, banyak. yang masih Ya, sekolah? saya punya pasien cuci perut ini kurang lebih 150 Bukan sampai yang masih 200. sekolah gitu dok? Banyak. Oh, Karena sekarang banyak yang masih muda tapi kena Ginjal. Autoimun gagal kali ya, Dok, ginjal. ya? Iya, autoimun. atau autoimun. Dok ini kan ada pilihan PD. APD lebih disarankan gitu kan ya dok? Itu gimana Ya, tuh? PD itu yang pakai mesin. Pakai Ya, otomatis ya. tadi Ya, ya. cuma kita saat ini di kita belum. Oke. Ya, belum banyak. Belum banyak. Dok, ini kan kalau saya lihat dari gambarnya ini pilih PD semua ini. Berarti artinya semua Ya, menyarankan kalau misalnya kan ini sebetulnya antara HD dengan CAPD itu manakala pasiennya itu menjalaninya dengan baik, artinya dia bisa menerima, terus kemudian menjalaninya dengan baik, hasilnya sama. oh, nggak ada Hasilnya batas sama. kerja bedanya Ya. gitu nggak ada ya. Cuma kalau orang memang bekerja atau sekolah lebih baik PD. Tapi kalau dia tidak mau, lebih nggak masalah dia HD. Oke, paham. Karena kalau dia bisa menjalaninya dengan baik, maka kualitas hidupnya akan baik. Dok, Oke. Banyak orang yang nggak mau HD tapi terpaksa HD, itu biasanya kualitas hidupnya jelek, kemudian nanti kena infeksi, kemudian cepat meninggal. baru saya mau tanya itu. dok, yang PD ini kan perjalanan penyakit akan makin parah nggak tapi tetap dok? Enggak, karena ini kan maksudnya penyakit ginjalnya ya. Iya. Karena kan ini udah stadium akhir. Ya, udah sampai mentok Udah juga juga sih mentok, udah sebetulnya, stadium gitu akhir ya. jadi. Tapi Udah dia stadium. tetap masih bisa beraktivitas gitu ya. Iya. Terus angka Terus harapan hidup gimana dok? Angka harapan hidup 2 tahun pertama kalau dibandingkan lebih baik PD, CAPD. Tapi setelah itu sama. Sama. Oke, dok maaf dok. Ini saya melihat ada pilihan bahwa yang pasien memiliki komorbid terkait diabetes, kalau di atas 45 tahun, itu pilihnya HD. Artinya apakah bisa Ya. kita katakan bahwa ini nggak bisa di PD, apa gimana? Bisa aja. Jadi kalau yang kuning ini, yang biru ini bisa pilihan lah. Oh, Ya, bisa aja. Jadi makanya tadi saya bilang semua orang bisa. Bisa PD. kembali asal Kecuali kalau membrannya nggak bisa dipakai. Seperti misalnya misalnya? habis operasi yang besar gitu, oh, nggak bisa itu karena ya. ususnya awal pecah gitu, Pecah itu dulu. Atau barangkali pelengketan. atau tadi barangkali tidak efektif misalkan yang tadi ya dok yang dokter Ya. bilang nggak, pokoknya dia nggak bisa menyerap kurang Ya. baik. Oke. Baik dok, kita pindah ya dok ya. Ya. Gimana minum dan makannya? Nah. Karena udah sampai di ujung nih dok Iya. ya. Gitu. Nah, Ada oke. materi ya dok katanya dok ya? Nggak ada. Oh nggak Oke, ada, nggak kita ada ngobrol aja. materi. Oke, jadi bisa langsung katanya ya dok Iya. ya. Gimana dok cerita kalau kita udah ketemu yang gagal ginjal dikirim dari dokter Joni ke dokter? Iya. Keseringan itu pasien banyak parno. Banyak apa? Parno. Parno. Oh, Parno. Ya, Iya. Parno, pasti Jadi lah, Dok. nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. takut memperberat gitu ya. Iya, Iya, betul. gitu. Terus itu. Pertama ketakutan. Kedua itu memang ada kadang-kadang ada rasa mual. Tapi itu kalau sudah CAPD-nya lancar sih, urea kreatinonya bagus, itu udah keluhan udah nggak ada gitu. Oke. Nah, keparno-parnoan inilah yang sering menyebabkan pasien dengan cuci darah maupun CAPD itu sering jatuh ke malnutrisi, Mbak Lula. Oh, gizinya jelek jadi malah ya. Karena takut Iya. banget makannya. Padahal Takut. dialisis mau cuci darah atau mau cuci perut itu ada nutrisi yang terbuang. Terbuang. Gitu. Ya, gula, protein itu ada yang Jadi terbuang. mineral-mineral Sehingga gitu. orang yang menjalani dialisis harusnya intake-nya itu ditambah. Ya, betul. Ya, Iya. dan kadang-kadang sulitnya mungkin kurang ini Pengetahuan ya. pengetahuan pasien karena apa? Karena sebelum dialisis pada waktu dia penyakit ginjal kronik stadium Awal. 4, 3, 2 gitu, dia kan direstriksi Pembatasan. Iya, protein. dijaga. Pembatasan nggak boleh proteinnya, jalan. ya. Proteinnya. Malah kalau udah cuci darah dengan CAPD kebutuhan proteinnya Harusnya lebih ditambah. dari Oke, nah Oke. di pemirsa kita garis bawahi dulu pemirsa ya. Iya. Jadi kalau sakit ginjal stadium awal sampai stadium yang 4 deh gitu ya, itu restriksi tuh nggak boleh makan Sebelum ini dialisis. itu. Sebelum Ya, dialisis. pokoknya sebelum Dialisis. cuci darah, pokoknya nggak boleh gini nggak boleh gitu. Ada pokoknya ada hitungannya masih tepat. Begitu cuci darah
ceritanya jadi beda. Udah Karena agak cuci darah lebih sendiri los. membutuhkan gitu banyak nutrisi. Iya, betul. Baik. Dok, tadi kan Iya. ngomongin soal makanan, banyak yang takut makan A, B, C. Kalau Iya, minum betul. dok, karena Minum. banyak orang bilang katanya kalau misalnya orang dengan gangguan ginjal nggak boleh banyak minum. Batasannya gimana sih dok? Apakah kita benar-benar nggak boleh banyak minum atau boleh dengan syarat A, B, C, D? Apalagi kalau mau orangnya masih olahraga misalnya gitu ya. Iya. Kan masih ada kan dok ya orang-orang dengan gangguan ginjal masih aktif nih untuk berolahraga. Kan Iya, haus kalau nggak minum. Iya benar. Tadi sebenarnya udah disinggung sama Dokter Joni, tergantung bagaimana kondisi dia bisa keluar masih kencing banyak apa enggak gitu. Ya kalau misalnya dia kencingnya banyak, ya Nggak memang apa-apa. nggak apa-apa minum. Apalagi ditambah dengan olahraga. Iya, Gitu. Jadi dia boleh-boleh aja minum 2 Yang liter masuk gitu. ke kita tuh pertanyaannya gini dok, kalau minum sup itu airnya dihitung nggak? Dihitung. Hitungnya gimana kan cuma sendok Iya. sendok katanya gitu. Ya, Kira-kira. kira-kira kita menghabiskan dalam semangkok itu berapa? Ah, Gitu. oke. Jadi emang PR ya dok, maksudnya apapun Iya. yang kita makan ya tetap aja Di- kita Taker hitung. gitu ya, Dia. paling Terus minum obat. Ah, itu dia juga. Nah, Oh iya, minum lupa obat ya, berapa minum obat pakai air airnya. juga. Sering, Iya, yang tadi sering, kunyah ya. yang banyak itu di masyarakat minum air putih biasa gitu loh. Yang dihitung. Yang dihitungnya. Yang dihitungnya padahal Iya, yang lain padahal juga. dia Susu sama minum teh sama jus nggak dihitung. nggak Ya, dihitung. padahal Ada air air juga. dalam sop nggak dihitung. Oke. Gitu. Oh, Dok. kalau mas di jus Dan teh sebetulnya kehitung ya. ini salah satu kelebihan daripada CAPD. Apa dok? Karena lebih apa? banyak. Karena Dia bisa. CAPD itu bisa memelihara sisa fungsi ginjal. Sehingga air kencingnya seringkali tidak terpengaru. Oh baik. Kalau Masih bisa kalau HD, dipertahankan. Kalau HD biasanya karena kita sering narik air dalam waktu singkat, dalam jumlah yang banyak, itu biasanya sisa fungsi ginjalnya cepat hilang. Oh, karena nggak kena darah. Sehingga Dok, ya? dia kencingnya jadi berkurang. Hilang. Kalau sudah cuci darah terlalu lama kan biasanya nggak kencing dia. Oh gitu ya. Ya, gitu. Dan ini jadi dia minum bisa lebih banyak kalau dia kencingnya masih Berarti ada. dokter di posisi dokter John ini lebih mengutamakan si CAPD ya dok ya? Kita tidak mengutamakan, tapi kita sebelum pasien itu menjalani dialisis, kita kasih edukasi. Ini loh kelebihannya CAPD, ini kekurangannya Jadi CAPD. lebihan CAPD apa lebihan HD? Dua-duanya punya kelebihan kekurangan. Dan kita harus jelaskan caranya itu seperti ini. Ih dokter pilih salah satu dong dok. Kita lagi ngomongin partai, Kalau pengen harus tahu, milih ah, dok, kalau harus milih, gitu dok. Ya. orangnya misalnya masih aktif lah gitu. Kalau saya contohin di kan kesian Kalau dok. jangan. saya lebih Saya ke mulu. arah pasiennya inginnya kemana. Jadi kalau dia tidak mau HD sama sekali, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa psikologisnya jelek, kemudian dia kualitas hidupnya akan jelek, imunitasnya akan turun. Oh, kan gini ya, pada dasarnya kalau dia pilih CAPD pun mesti diingatkan ya dok ya, mesti 4 kali Betul. sehari, Iya. mesti Harus jaga bersih. kebersihan, Harus telaten gitu menjaga orangnya ya. infeksi. Itu kekurangan CAPD. Mesti ada komitmennya lah Ah, ceritanya. Ya, Iya. tapi biasanya kalau dia nggak mau HD sama sekali, dia pasti komitmen ke PD. Daripada Oh. mesti Ya. balik ke rumah sakit Sip, gitu sip, kan. sip, oke. Dokter Sofi, Ya. saya penasaran dok. Kemarin ada yang baru viral juga di medsos. Soalnya ada yang bilang bahwa katanya orang dengan gangguan gagal ginjal tidak boleh makan pisang. Nah ini gimana dok? Ini benar apa enggak sih dok? Iya loh, ini lumayan Iya, viral kemarin. jadi nggak boleh dia garis bawahin ya, Iya, tidak boleh makan boleh, pisang. gitu. Jangan diberikan pisang gitu. Ya statement ini tentu saja tidak benar, Oke. ya karena kan tadi udah dijelaskan sama Dokter Joni di dalam proses dialisis itu kan keluar juga beberapa mineral-mineral di dalam tubuh. Termasuk kalium pasti ya. Kalium, sementara Iya. pisang kan sumber kalium, memang pisang itu sumber kalium termasuk sumber kalium terbanyak. Betul. Dan termurah lagi. Dan murah, gampang didapat Iya. gitu. Tetapi untuk berhati-hati memang kita tidak boleh berlebihan. Jangan satu pohon sendiri gitu. Nah, Jangan seperti sampai itu. kulit-kulitnya dimakan juga. Waduh, sama pohon-pohonnya juga dimakan sekalian Iya. aja. Nah, Seperti berhubungan itu. dengan pisang ini, ada juga kelebihan CAPD. Apa tuh dok? Apa dok? Nah, karena CAPD itu kan continue. Iya. Artinya pengeluarannya itu seperti tadi Dr. Sofi bilang continue dia. Artinya dia lebih bebas makannya. Jadi kalau orang CAPD malah disuruh makan pisang. Boleh. Oh iya. Tapi karena- kalau HD itu kan 3 hari, 4 hari dia menunggu.
sebelum dibuang di mesin. Oke. Nah itu yang tidak boleh itu yang Pas udah seperti itu. sama-sama. ujung pas mau bersihin gitu ya. Iya, kalau sama-sama mau ya menunggu. pada waktu dibersihkan makanya. Oh jadi sambil dibersihin sambil makan gitu nggak Iya, apa-apa ya? tapi kalau ini kan Menikmati tidak gitu. ada yang kebuang nih. Iya. Iya, iya, Kaliumnya paham. numpuk. Numpuk terus. Nah, kalau kaliumnya tinggi kan bahaya. Jadi statement tadi itu sebenarnya juga nggak salah. Iya. Gitu Nggak ya. salah. Statement nggak salah. Jadi Tapi tapi untuk orang tergantung yang mana kondisi. gitu. Ah. sebagian besar mungkin nggak perlu jaga-jaga, tapi Ya, ada. dan tapi kalau- karena di Indonesia itu yang paling banyak itu adalah pasien HD, cuci darah HD, sehingga mereka membatasi kalium itu. Dan ini membatasinya juga mesti hati-hati pemirsa. Kalau misalkan hari ini cuci darah, masih bersih dong, boleh nih pisang. Begitu besok lagi nempel cuci darah lagi, udah mulai kotor kan di situ ya dok ya, udah nggak pegang-pegang pisang. Kalau 3 hari berarti hari pertama pisang boleh dok ya. Hari kedua pisangnya setengah. Lebih aman pada waktu hari HD. Pas hari HD, jadi Iya. pas lagi dibersihin set langsung. Iya, hilang. sebelumnya gitu pas waktu mau HD, nah, sampai kurang lebih 1 jam lah sebelum HD. Oke, berarti Karena kalau itu HD kan tuh masih dibuang. bisa bawa rantang sekalian dok ya biar lebih seru. Iya, bawa Kalau beli makanan, makan di situ, iya gitu, benar. bawa pisang. Iya, piknik dong. Pemirsa pasti penasaran dengan IG-nya yang belum kita bacakan. Iya. Sabar pemirsa. Sesaat lagi pemirsa ya. Ya, akan kita bacakan setelah ini. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, segmen ini kita akan bacakan semua IG yang masuk yang berhubungan dengan cuci darah dengan cara CAPD. Di Halo Yes. Dokter karena sehat itu Asik. asik. Yuk kita keluarkan. Mari kita saksikan IG-nya dari Lauran Motalu 25. Kira-kira berapa persen menyebabkan kematian dan berapa persen untuk sembuh dok? Ini mungkin maksudnya kalau kena gagal ginjal kali dok ya maksudnya. Kalau orang udah kena gagal ginjal nih, berapa persen sih tingkat kematiannya? Sebetulnya ini jadi begini, kalau pasien itu cepat kita tangani dan dia memang enjoy dengan metode yang kita berikan, itu misalnya pasien HD atau pasien CAPD itu bisa bertahan 20 tahun. 20 tahun sejak diagnosis? Iya. Oke. Jadi sejak dia menjalani HD, jadi ada orang yang menjalani HD itu 15-20 tahun itu ada. Oh. Gitu. Bahkan di Jepang itu bisa sampai lebih. Nah, kalau usianya muda dok, kan sekarang juga banyak tuh anak-anak yang tadi masih kecil, Iya. udah harus cuci darah. Itu kita arahkan ke lebih baik ke cangkok. Oh, kalau yang masih muda. Iya, karena dia Transplantasi bisa lebih panjang. ginjal. Gitu. Oke. Dok, kalau yang usianya misalkan Kalau untuk sembuh dari penyakit ginjal kronik itu tidak. tidak Nggak bisa, bisa, ya. ya? Kalau sembuh tidak bisa. Tidak. Dok, yang paling lama pasiennya dokter Iya, berapa tahun dok? yang paling panjang umur dok. Bukan panjang umur, panjang HD atau tipe CAPD? Panjang darah. dialisisnya, saya panjang umurnya. HD atau CAPD? Eh, Karena kalau boleh. CAPD itu baru soalnya. Oh, yang mana aja dok boleh? Ya. HD deh, HD jadi deh, HD. HD itu ada yang 15 sampai 20 tahun. Oke, masih kalau gitu. Kalau CAPD CAPD itu masih ada- berjalan. Masih Iya, ongoing ya? masih berjalan. Ada yang berjalan sampai sekarang itu kurang lebih 10 tahun ada. Dan bagus-bagus aja keadaannya. Lebih baik kondisinya. Tuh, jadi silakan Jadi aja. orang kalau kita lihat orang HD dengan orang CAPD itu jauh. Segernya beda. Iya, beda. Karena kalau yang HD itu kelihatan dok, nih abis Iya. cuci darah, seger. Iya. Ntar beberapa hari kemudian Iya. turun sampai Dan ketemu cuci darah biasanya lagi. kulitnya lebih hitam. Lebih gelap ya dok ya? Lebih gelap. Beda cerita kalau sama yang 4 kali sehari itu bersihin, terus Iya, dia continue konstan dia. di situ. Iya. Oh baik. Oke. Lanjut. Lanjut lagi, silahkan Kak Lula. Dari Agustri ya, selamat pagi dok. Dok, saya Pagi. 2 tahun ini sudah menderita autoimun dan menyerang ginjal bocor. Dok, dan selama ini tiap bulan saya rutin kontrol terus dok dan dapat obat Sandimon. Kira-kira bisa sembuh nggak dok? Dan makanan apa yang harus dihindari? Nah. Nanti dokter Syafi ya dok ya. Jadi autoimun itu memang sekarang autoimun ini kan Sanimun ini dia menekan imunitas. Ya. Tapi dia tidak memperbaiki sel yang Rusaknya, sudah rusak. yang lebih dalam tanda kutip lebih liar lah, lebih aktivitasnya lebih tinggi gitu maksudnya. Sehingga dia menyerang sel yang lain kan gitu kan autoimun itu. Nah, kita lagi melakukan penelitian menggunakan sel itu untuk memperbaiki sel ini Oke. yang aktivitasnya berlebihan ini. Nah, kan autoimun itu karena dia selnya aktivitasnya berlebihan sehingga menyerang sel yang Sel yang lain. lain ya. Nah,
Kalau Sun Immune itu imunosupresif termasuk kortikosteroid gitu, metilprednisolon, prednison itu kan untuk menekan selnya. Iya. Tapi Bukan memperbaiki selnya untuk aktivitasnya. Iya, betul. berarti kalau bisa sembuhnya nggak ke Sembuh- sana gitu. Ya, dia ditekan, ya, tidak aktivitasnya tidak meningkat. Terus tapi kalau dia ada sesuatu misalnya infeksi itu bisa muncul lagi kan, bisa flare gitu. Tapi kita lagi mengembangkan satu metode untuk memperbaiki sel ini. Nah, Dok, Ya, di kayaknya dia tempat kita bertanya- di sel cure namanya. Maaf dok, kayaknya dia bertanya mengenai ginjal yang bocornya dok. Hmm. Ginjal Ini yang karena bocor. kan ini Ditambal karena autoimunnya kan. Iya. Iya. Ya. Jadi tentunya autoimunnya yang harus dikendalikan. Jadi selama dia masih Iya. autoimun, ginjalnya akan bocor terus. Iya. Kalau dengan Sandimon dia kan ditekan tuh dok. Jadi kan si sel yang liar itu kan lebih Iya. tenang. Yang aktivitasnya tinggi. Iya, dia agak berlebihan. lebih tenang misalkan ya dok ya. Terus kemudian bocornya berubah nggak? Dok? Harusnya berkurang. Oh, baik. Iya. Berarti reversible sebenarnya ya. Nah, tapi dia bukan sembuh. Oke, iya. karena autoimun Tapi masih karena ada. dia ditekan. Betul. Jadi dia harus mengerti bahwa autoimun akan dibawa terus nih Oh, sebetulnya. iya, Dikendalikan saja. Iya. Iya. Makanannya dokter Yang Syafri. harus dihindari atau mungkin dimakan biar bisa ngebantu supaya autoimunnya agak reda gitu. Ada nggak? Oke, ini kan berkaitan dengan autoimun. Jadi sebenarnya semua zat makanan itu mengandung zat-zat yang berkhasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Jadi apabila kita memakannya secara beragam, jadi tidak ada sebenarnya satu sumber bahan makanan ini yang khusus, spesifik, yang eksklusif Iya. gitu. Nah, jadi semuanya itu harus kita makan. Jadi nggak ada Jadi, makanan dewa gitu dok Nggak ya? ada makanan dewa. Jadi misalnya kalau buah, misalnya pisang aja gitu, enggak juga. Jadi yang paling baik adalah semuanya dimakan, Iya. nutrisinya seimbang. Tapi Itu seimbang. gizinya seimbang. Nah, Baik. kemudian kalau yang harus dihindari, terutama kan autoimun ini daya tahan tubuhnya udah rendah, jadi kebersihan. Oh. Intinya Balik lagi sih ya, balik lagi PHBS kebersihan. ya. Nah, jadi makanan-makanan mentah itu memang tidak dianjurkan karena takut. Sushi berarti Takut. jangan pegang-pegang. Takut gitu. Kalau misalnya diyakini itu bersih, silahkan. Kalau jajanan pinggir got gitu gimana? Itu kan banyak tuh. Amigos. Amigos, agak pinggir got sedikit. Ya, itu kan udah tahu sendiri jawabannya Iya sih. gimana. Kalau kurang gitu. bersih ya jangan. Dok, ada yang gitu. bilang katanya gini, orang yang punya masalah autoimun itu lebih baik dengan vegetarian katanya gitu, karena inflamasinya lebih rendah. Itu benar apa enggak sih dok? Sebenarnya kalau di vegetarian, kalau kita mengarahkan semua ke kacang-kacangan, ya kacang-kacangan itu kan lebih banyak omega 6 dan 9. Iya. Itu malah kalau terlalu berlebihan proinflamasi namanya. Oke. Sekarang tuh barangkali gini ya, bukan vegetarian, plant based gitu Plant ya. based deh. Kalau Iya, plant based sih banyak kan. bagus. Oh, kalau plant based boleh. Iya, Dan jadi mintanya kan dia juga- semua dia makan. Iya, iya. Ya, betul. tetapi dia lebih mengurangi yang dari red meat daging-dagingan. kan. Iya, iya. Jadi silakan aja plant based ya Mas ya. Oke. Coba ya, Lanjut, Mas, ada kali lagi? aja gitu Wah, kan. udah langsung kesimpulan Oh, dialog nggak udah boleh di ujung lagi. acara Oke, tapi kita. mudah-mudahan hari ini ya pemirsa ya kita belajar bahwa ada pilihan lain. Ya, mudah-mudahan nggak sampai ketemu yang namanya gagal ginjal. Iya. Tapi kalau sampai di sana gitu ada pilihan lain yang ternyata lebih apa ya dok ya, banyak bagusnya gitu. Betul. Tapi memang ada komitmennya. Kita Iya. sudah harus rajin, satu harus bersih juga. Ya mau ribet dikit, tapi kayak kelihatannya jauh lebih pilihan Lebih daripada enak, jadi nggak perlu HD. bolak-balik ke rumah sakit kan jadinya. Betul. Iya. Tapi dan semuanya sebenarnya di cover oleh BPJS. Mau HD juga di cover sama BPJS itu sih dia. sebetulnya gitu Nah, ya. Tapi yang paling semua. penting adalah jangan sampai harus dialisis. Iya. Jangan sampai harus cuci darah. Ya, Oke dok, dan sekarang ada juga dok yang nggak ditanggung BPJS. Nah, Ini apa tuh? pantunnya nih, Pantunnya nggak ditanggung dia BPJS. nggak ditanggung Ini ya? nggak ditanggung nih pantunnya Mas Bruno sama Mbak Utin. Jadi ya Mas Bruno, aku doain kamu sehat-sehat terus. Karena tahu nggak kenapa? Karena kalau sampai musim CAPD ini nih ya, nambah lagi 5 cm. Iya, nah itu bukan air, itu bukan air, itu nasi uduk gitu dia. Kita pantun dulu ya dok ya, dengerin dok. Jalan-jalan ke Cimande, Cakep, sekalian beli baju buat mama. cantik. Cantik. Lupa. Cantik. Bahkan, yuk gunakan metode CAPD agar fungsi ginjal bertahan lebih lama. Nah, mantap, memperhatikan ini. Saya gini maunya, ini mama tuh ujungnya apa? Oh bertahan lebih lama. Oke, Berarti yuk memperhatikan yang tadi kritik. Dr. Jody. Bunga mawar warnanya merah. Cantik. Iya.
sayur bayam dimasak bening. Kok jadi sayur bayam? Udah jelas-jelas lagi cuci darah. Malah nyari yang isi gudang. Emang mau thrifting? Iya. Ujungnya masih gitu dia ya. Kesono. Lu Syafi terima kasih banyak, Lu Joni terima kasih banyak. Hari Iya. kita belajar banyak mengenai CAPD ya. Menyenangkan sekali tapi mudah-mudahan nggak usah ketemu di Nggak usah. Kalau ketemu di tempat yang enak-enak aja ya dok ya, jangan tempat praktek ya. Betul, dan juga terima kasih untuk pemirsa semua yang telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Kalau kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Halo Betul. Dokter ya mencetnya ya pemirsa Iya. ya. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.